Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola sarana dan prasarana kantor. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai penerimaan, penyimpanan dan penyaluran sarana prasarana. Nah, materi ini berada pada KD 3.12 dan KD 4.12. Materi yang kita bahas yaitu yang pertama penerimaan sarana prasarana kantor, yang kedua penyimpanan sarana prasarana kantor, dan yang ketiga penyaluran sarana dan prasarana kantor. Untuk pertemuan ini saya akan membahas khusus mengenai penerimaan sarana prasarana kantor. Administrasi sarana dan prasarana merupakan skala komponen yang membantu efektivitas dan kinerja seseorang agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Di sini, kenapa kita perlu melakukan administrasi terhadap sarana prasarana? Tujuan utamanya adalah membuat efektivitas dan kinerja seseorang. Sebenarnya ini lebih kepada suatu perusahaan. Kemudian penerimaan sarana prasarana kantor ini merupakan kegiatan penerimaan fisik barang dari pabrik atau distributor yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman dan dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barang tersebut. Jadi di sini memang penerimaan sarana prasarana kantor ini lebih kepada fisik barang yang kita terima setelah kita melakukan pemesanan barang, kemudian barang tersebut dikirimkan kepada perusahaan kita dan kondisinya sesuai dengan persyaratan penanganan barang tersebut. Lebih kepada fisik barang. Kemudian ini ada beberapa aktivitas penerimaan barang. Yang pertama, fisik sarana prasarana yang diterima. Prinsip penerimaan barang adalah menerima fisik barang secara langsung, bukan hanya dokumennya saja. Yang namanya saja sudah penerimaan barang. Berarti kita harus menerima barang memang secara langsung atau fisiknya barang. Kemudian secara fisik barangnya dapat dilihat, diraba atau dirasa, dan dapat dibandingkan dengan dokumen pengantaran. Kemudian pengecekan acak atau keseluruhan kondisi isi kemasan. Ada lagi tanggal kadaluarsa barang, nomor batch, dan kuantitas barang vs dokumen. Jadi di sini dalam kita menerima barang secara fisik, sarana prasarana yang diterima itu kita harus mengecek barang secara langsung. Jadi dengan barang sudah diterima, berarti barang dapat dilihat, diraba, dan kita bandingkan dengan dokumen yang kita terima. Dokumen pengantaran barang, kita cek apakah fisiknya sesuai. Kemudian pengecekan acak keseluruhan kondisi isi kemasan. Kita cek barang kita terima tadi, kita cek lagi fisiknya. Cek lagi tanggal kadaluarsa, kemudian ada nomor batch. Nomor batch ini merupakan kode suatu kelompok barang yang diproduksi. Ini kode produksi suatu kelompok barang yang diproduksinya selama secara massal atau secara banyak. Kemudian kuantitas barang versus dokumen. Kuantitas barang ini kita cocokkan dengan dokumen kita terima. Contohnya tadi kita memesan barang itu jumlahnya 10. Kemudian saat barang diterima, apakah dokumen pemesanan kita dan dokumen pengantaran cocok dengan fisik barang yang kita terima. Kemudian dokumen pemesanan. Dokumen pemesanan ini merupakan pendamping barang yang secara fisik dapat dibaca dan dicocokkan dengan barang yang dikirimkan. Kemudian dokumen yang diperlukan minimal dokumen pengiriman, delivery note, catatan pengiriman, delivery order, ini surat jalan, dan packing list, ini daftar barang yang di-pack. Akan lebih baik dokumen pemesanan purchase order dilampirkan juga. Di purchase order ini merupakan daftar pemesanan. Kita kan membeli nih, pemesanan yang kita order tadi, atau surat pesanan kita, yang dilampirkan di sana. Nanti apakah sesuai nih yang kita pesan dengan yang mereka kirimkan, surat jalannya dan fisik. Kemudian
Kemudian cara penanganan barang. Pertama, tangani barang sesuai dengan siklus hidup atau pemakaiannya. Menggunakan peralatan yang sesuai dengan barang. Pahami aturan keselamatan dalam menggunakan barang. Dan tahapan penerimaan barang. Yang pertama, barang masuk gudang. Jadi pada saat mobil pengantar barang itu datang, itu langsung masuk gudang. Kemudian ada parkir dan antri. Jadi ketika mobil sudah masuk gudang, itu diparkir terlebih dahulu dan antri. Dan bongkar muat di loading dock. Berarti bongkar muat barang. Setelah dibongkar muat, kita susun semua barang-barang yang kita bongkar. Kemudian kita cek nih barang yang kita bongkar tadi, kita sesuaikan dengan dokumen yang kita terima. Kemudian setelah kita cek, itu kita masukkan data ke dalam sistem komputer. Pada legitimasi dokumen, kita cocokkan dokumen-dokumennya atau keabsahan dokumennya seperti apa. Kemudian setelah selesai, baru mobil tadi keluar dari gudang. Kemudian hal-hal penting dalam penerimaan sarana prasarana. Yang pertama, bukti pemesanan barang dari gudang. Nah, jadi bukti pemesanan barang dari gudang ini tujuannya untuk memastikan pesanan barang dalam spesifikasi yang tepat. Contohnya kita memesan komputer, mereknya apa, atau spesifikasinya apa. Nanti pada saat barang diterima, cocok nggak dengan bukti yang kita pesan, dengan surat pemesanan kita. Saya cocokkan terlebih dahulu. Kemudian bukti tanda barang diterima. Berarti tanda barang diterima ini tujuannya nanti untuk penagihan. Nah, ini kita akan membeli dalam skala besar, berarti kita ngutang. Nah, bukti barang diterima tadi akan digunakan oleh tempat kita pembelian barang sebagai bukti penagihan kepada kita. Cek bukti pemesanan dengan fisik barang. Ya, ini barang yang kita pesan harus dicocokkan dengan fisik barang yang kita terima. Cek expired date dan kondisi barang. Lagi nih barang, apakah expirednya masih lama, jangan sampai kita memakai barang-barang yang sudah kadaluarsa. Terus kondisi barangnya seperti apa? Apakah kondisi barang sampai di gudang kita dalam kondisi baik atau tidak? Kemudian masuk barang ke penyimpanan. Setelah kita cek, berarti langsung barang-barang yang sudah dilakukan pengecekan, barang kita simpan ke tempatnya. Kemudian dokumen penerimaan sarana prasarana kantor. Yang pertama, bukti penerimaan barang. Ini merupakan sebuah bukti bahwa barang pesanan kantor sudah diterima. Kemudian laporan penerimaan barang merupakan sebuah dokumen yang berisi informasi tentang rincian barang yang diterima yang mencakup tanggal terima, nama pengirim, nama pemasok, dan nomor order pembelian. Ya, semuanya juga lengkap dari bukti penerimaan barang. Ini bukti penerimaan ini diberikan oleh penjual kepada pengantar dan kita tanggal tangan di sana. Kemudian laporan penerimaan barang. Laporan ini dibikin oleh staf gudang yang menerima barang. Nah, di sini mencakup ini lebih kepada berita acara penerimaan barang. Lagi namanya Departemen Pengolah Kata. Nah, departemen ini yang mengurusi penerimaan sarana prasarana kantor. Tugasnya itu mencakup menginput data penerimaan barang ke dalam sistem komputer, menjalankan program upgrade file. Upgrade file ini maksudnya menyocokkan barang yang ada yang masuk, ada yang keluar, ada masuk lagi dan keluar, harus di-upgrade. Kemudian mencetak laporan penerimaan barang dengan menggunakan file induk pemasok, file induk persediaan, dan file order pembelian. Ini semuanya dirangkum. Dan sistem komputer membuat perbandingan antara data input dengan data pada file order pembelian, dibandingkan. Kemudian menyerahkan laporan lembar pertama dan barang secara bersamaan ke bagian gudang. Setelah selesai kita input, kita membuat laporan. Itu ya laporan yang lembar pertama itu dan barangnya langsung diserahkan bersamaan kepada bagian gudang. Kemudian yang lembar keduanya itu kita arsipkan bersamaan dengan order pembelian dan slip pengepangkan secara urut dokumen. Ada namanya prosedur penerimaan barang. Yang pertama, Departemen Penerimaan Barang itu
waktu menerima barang dan slip pengepakan secara bersamaan. Jadi tadi ini setelah Departemen Pengolahan Data selesai menginput, tadi kan diberikan lembar pertamanya kepada bagian gudang. Ini bersamaan dengan, jadi Departemen Penerimaan ini Departemen Penerimaan Barang menerima barang dan slip pengepakan secara bersamaan. Departemen Penerimaan Barang mencocokkan barang yang diterima dengan arsip order pembelian. Jadi cocokkan lagi barang yang diterima dengan arsip order pembelian. Departemen Penerimaan Barang memeriksa kondisi fisik. Jadi kemudian Departemen Penerimaan Barang menghitung kuantitas fisik barang. Departemen Penerimaan Barang mengentry data penerimaan ke dalam komputer. Jadi bagian penerimaan itu memang harus diteliti lagi, meskipun sudah diselesaikan oleh pihak Departemen Pengolahan Data, tapi pihak Departemen Penerimaan Barang juga harus mengecek kembali. Kemudian setelah Departemen mengentry data penerimaan komputer, berarti di sini juga seorang staf gudang atau bagian penerimaan barang, mereka juga menggunakan sistem komputer. Nah, itulah materi tentang penerimaan sarana prasarana kantor. Untuk pertemuan berikutnya, saya akan membahas mengenai penyimpanan sarana dan prasarana kantor. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.